Stefan William semakin bersinar saja. Selain karir yang makin menanjak, kehidupannya pun diwarnai dengan beragam keindahan. Lantas apa kata Natasha Wilona yang sudah 2 tahun mendampinginya? Inilah wajah culun Stefan William 4 tahun silam. Jika dibanding dengan sekarang, tentu banyak sekali perubahan. Lihat saja, kala itu Stefan masih dengan potongan rambut ala Justin Bieber. Urusan kendaraan pun, ia juga sudah cukup bangga mengendarai Honda Jazz Orange yang saat itu dibeli seharga 200 juta, uang dari hasil membintangi sejumlah film dan sinetron. Pemirsa, kembali dengan Stefan William. Pemirsa kan udah janji nih mau lihat mobil aku. Ya udah, ya silakan dilihat. Tapi sorry ya, berantakan banget soalnya. Yuk. Iya, ini mobil aku dari hasil kerja keras aku sendiri. Jadi aku seneng banget lah. Ya, sebagai bintang, perjalanan karir Stefan memang tak diragukan lagi. Segudang prestasi ia dapatkan begitu mulai merambah dunia film pada tahun 2008. Bisa jadi, bakat yang ia miliki diwarisi dari Wim Umboh sang kakek yang menyutradarai ratusan film dari tahun 55 hingga 91. Namun demikian, bukan berarti Stefan tinggal numpang ketenaran. Ia merintis karir dari nol, kurang lebih setelah 6 tahun berada di Indonesia. Awalnya sih dari film. Film pertama tuh bareng Niki kita beli. Iya, bareng Nikita. Ini best friend tuh malah berapa tahun yang lalu, si SMP nggak salah itu. Itu sih awal mula terjun di sini. Dari SMP berarti ya? Iya, habis film. Sinetron gitu. Cuman sempat vakum sih habis film itu, vakum buat lulusin SMP dulu. Habis itu lanjut lagi, keganggu banget sama sekolah, akhirnya lulusin SMA dulu. Baru sekarang fokus. Sebagai remaja yang baru mengenal dunia entertain, jelas bukan hal yang gampang bagi Stefan. Setidaknya ada banyak hal yang terpaksa ia korbankan, mulai dari basket yang ia tinggalkan, grup band yang dibubarkan, hingga cuti kuliah demi kesempatan menjadi bintang. Dan yang paling tidak mengenakan bagi Stefan kala itu adalah perjuangan menguasai akting yang sama sekali masih baru baginya. Semua ada rintangan lah. Karena kan awal mula masuk entertainment, istilahnya aku nggak bisa akting sama sekali gitu. Itu rintangan paling berat karena entertain mau main sinetron, main film harus bisa acting. Awal mulanya pasti nggak bisa sama sekali. Nah, situlah rintangannya, kita harus belajar pelan-pelan, belajar acting tuh kayak gimana. Awal mula emang marah-marahin, salah-salah terus gitu kan. Cuman ya emang belajar pasti harus digituin dulu baru bisa. Itu sih rintangan yang paling berat. Kuliah, aku ngorbanin kuliah karena sebelum dapat sinetron ini kan aku udah kuliah. Cuman pas dapat ini mikir juga nih, kalau misalnya kuliah sambil syuting repotin banget, maksudnya kru-krunya juga kasihan dan nunggu aku sampai malam, soalnya kan kuliah aku kan bisa sampai malam gitu. Jadi vakum dulu deh, hilangin dulu kuliah, fokus kerja dulu, nanti kan bisa kuliah lagi. Manisnya jatuh bangun di dunia seni peran perlahan mulai Stefan rasakan ketika ia berhasil mengendalikan sifat borosnya. Apalagi ketika ia menyadari di mana ia berada di Jakarta sendiri, sementara kedua orang tua dan adiknya berada di Australia. Dan berkat belajar dari pengalaman inilah, Stefan mulai bisa mandiri. Honor aku beli mobil sendiri waktu itu, karena emang aku nggak mau pakai duit orang tua sama sekali. Prinsip aku waktu di Jakarta pengen tinggal sendiri, pengen kerja, maksudnya ngerasain duit sendiri. Ya udah, dari situ emang orang tua ya udah kalau maunya gitu, oke, dilepas akhirnya ya beli mobil pakai duit sendiri, rumah semuanya sih. Pastinya sih bangga dan salut lah, karena kan setidaknya setiap orang mau kerja itu pasti ada hasil ya. Setiap orang mau, setiap perjuangan pasti ada big reasonnya lah, kado terbesarnya.
Dan dia kan juga merintis sudah lama, kasihan juga dong kalau seandainya udah lama merintis tapi nggak ada hasil apa-apa. Dan setidaknya dia punya hasil yang lumayan gitu kan, jadi ya anggap aja itu adalah hasil keringat dan kerja keras dia selama ini. Bagi selebriti sekelas Stefan, bukan hal yang sulit untuk beli mobil seharga 700 juta. Dan tentu bukan semata-mata berapa banyak penghasilan yang ia dapatkan, melainkan karena kedisiplinannya dalam menabung, hidup hemat, serta memangkas pengeluaran. Namun perjuangan karir Stefan jelas tak cukup hanya 10 tahun ini saja. Yang terberat justru bagaimana ia harus mempertahankannya. Mempertahankan pasti susah lah. Emang pas vakum kan pasti banyak yang artis-artis lain, banyak lah yang ngetop-ngetop, bukan cuma saya doang gitu kan. Banyak yang bagus-bagus gitu. Tapi puji Tuhan banget pas main sinetron ini naik lagi namanya. Jadi apa ya istilahnya, Tuhan masih ngasih kesempatan lah. Jadi nggak mau nyanyain deh kesempatan ini karena nggak bakalan datang untuk ketiga kalinya. Dulu juga pernah kan Arti Sahabat. Jadi dikasih kesempatan lagi, bersyukur banget lah. Jadi harus manfaatin banget kesempatan ini. Palingan sih dia cuma selalu bilang bahwa jadi artis tuh nggak boleh yang kayak belagu, sombong, atau di depan baik, di belakang jelek. Intinya sih dia maunya saat syuting tuh hati kita harus bersih supaya Tuhan kasih kita berkat. Iya, dan emang istilah kata itulah yang membuat resep dia selama 10 tahun bisa bertahan gitu, istilah kata. Walaupun waktu itu belum nge-booming lagi. Cuma kan siapa sih yang nggak tahu Stefan William gitu, orang udah tahu kan Stefan William. Mungkin karena dia tuh punya perasaan dan punya sikap yang agak-agak cuek, jadi dia nggak suka ngurusin hidup orang. Dia juga nggak suka yang terlalu ikut campur, bikin ribut di lokasi, dia nggak suka. Kerjaan dia kan cuma di lokasi, di mobil set, jadi nggak terlalu yang rempong lah istilah katanya. Dan mungkin itu yang bisa bikin dia setidaknya masih bisa eksis di dunia kayak gini ya. Eksistensi memang bukan sesuatu yang hanya dinanti. Stefan juga perlu terus-menerus menggali kemampuan aktingnya, di samping kisah percintaannya dengan Natasha Wilona yang sudah dijalani selama 2 tahun. Beruntung ia mendapat calon pendamping yang cukup dewasa, sekalipun 5 tahun lebih muda darinya. Aku kan orangnya nggak, kalau pacaran tuh nggak main-main. Serius, emang pengen serius gitu. Dan untungnya dapat cewek yang serius juga. Nah, jadi ya aku langsung mikir ke depannya, maksudnya nggak pengen serius sama dia. Emang sih dia umurnya masih 17, aku beda 5 tahun sama dia. Cuman ya wajar lah aku mikir kayak gitu, karena aku cowok gitu. Kalau nggak mungkin kan cewek yang mikir kayak gitu. Cowok yang harus mikir masa depannya kayak gimana sama cewek yang dipilih sama dia gitu. Jadi harus mikir semuanya, soal rumah, soal apa, semuanya harus disediain dulu. Baru kita lanjut lagi untuk ke step berikutnya. Kalau menurut aku sih emang ujung-ujungnya kayak nggak salah deh kalau setiap laki-laki ya dia akan membangun suatu keluarga sendiri, dan nggak ada salahnya kalau dia punya cita-cita dan impian buat membahagiakan keluarga kecilnya nanti. Dan menurut aku tuh hal yang sah-sah aja selama dia cari uangnya juga secara yang halal dan dari keringat dan kerja keras dia sendiri. Jadi menurut aku itu hal yang wajar aja sih dilakukan oleh seorang laki-laki. What do you mean? Ya pemirsa, kini tiba saatnya saya Asyifa Latif pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Celeb Expose, infotainment yang mengungkap kisah dan realitas kehidupan selebriti secara lebih transparan. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans 7. Sampai jumpa. What do you mean?